ketemu lagi. Kali ini aku mau tunjukin cara aku mengolah daging yang seperti biasa aku lakukan ya. Memang ada dua cara aku memasak daging. Ada yang langsung dengan bumbunya, jadi seperti mau masak rawon atau mau masak soto. Biasanya daging sapi selalu aku rebus dengan bumbunya dari awal. Nah, tapi ada seperti saat ini, aku beli daging dalam jumlah besar ya. Ini aku beli sekitar 2 kilo. Nah, ini aku presto dulu. Lalu nantinya aku bagi-bagi menjadi beberapa porsi. Supaya nanti kalau aku mau memasak, nggak perlu melakukan perebusan lagi ya. Jadi bisa mempercepat proses mempresto sekaligus untuk beberapa porsi. Di sini aku beli daging dari langgananku ya. Ini rapi banget orangnya. Nah, selalu di cable ties. Aku biasanya selalu beli daging model tetelan seperti ini ya. Nah, ini tetelan memang tidak semahal daging pada umumnya. Ini aku beli di langgananku itu 1 kilonya sekitar 90.000 ya. Nah, lalu untuk ongkos kirimnya tentu ada. Untuk wilayah Surabaya aja ya ini ya. Nah, aku biasanya ongkos kirimnya cuma 10.000. Jadi wajar ya. Karena dekat. Nah, seperti ini modelnya. Daging tetelan ini tidak terlalu banyak lemak ya. Ini memang tetelan super, jadi beda dengan tetelan yang biasa. Nah, seperti ini. Ini sudah bercampur antara lemak lalu ada otot, jadi kita nanti tidak akan dapat daging yang murni daging ya. Jadi sudah bercampur dengan berbagai macam ini. Nah, ini tadi aku masukin freezer dulu karena kompornya nggak langsung bisa mengolah. Nah, seperti ini kita akan merebus. Nah, pertama-tama kita akan mencuci dagingnya. Ingat ya teman-teman, cuci daging sesaat sebelum diolah. Jangan rendam daging dalam air dalam waktu yang lama, supaya tidak ada bakteri masuk ke dalam daging. Nah, seperti ini. Nah, daging yang biasa aku beli seperti ini ya bentuknya. Memang ada lemaknya, tapi tidak terlalu banyak. Nah, nanti ada sebagian lemak ini yang berubah menjadi otot ya. Jadi tidak semua ini nantinya jadi lemak. Nah, seperti ini. Kita akan cuci sampai bersih, lalu kita siap merebusnya atau memprestonya. Nah, seperti ini kita siap merebus. Nah, di sini aku siapkan panci presto. Nah, lalu kita masukkan dagingnya. Nah, lalu untuk merebusnya kita akan siapkan, ini ada bawang putih. Bawang putih nggak usah dikupas ya, seperti ini aja. Lalu kita gerak-gerak dengan pisau seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya nanti tidak hancur di dalam dan bikin butek kuahnya. Nah, ini kita masukkan dengan kulitnya. Pastikan sudah dicuci ya. Nah, seperti ini. Kita letakkan saja. Lalu kita tambahkan air. Nah, lalu pastikan semua dagingnya juga terendam. Lalu kita beri sekitar 1/4 sendok teh garam. Nah, lalu kita tutup saja. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa nyalakan. Untuk lama perebusan bisa tergantung masing-masing ya. Kalau aku biasanya selalu 1 jam karena orang rumah ini nggak bisa makan kalau tidak empuk banget ya. Nah, jadi seperti ini aku akan rebus 1 jam. Setelah kompor dinyalakan, kita hitung waktunya mundur 1 jam.
Sambil menunggu daging di presto, biasanya aku sudah siapkan beberapa kantung. Nah, ini aku beri tulisan ya, lalu aku isolasi seperti ini. Nah, ini kita bagi menurut beberapa bagian. Mau dimasak apa aja. Nah, ini kita siapkan. Aku lebih pilih menyimpan dengan kantung plastik ini ya, karena lebih irit tempat di freezer. Nah, lalu aku sediakan juga beberapa kantung nantinya untuk kaldunya. Kaldu ini memang nanti hasilnya nggak banyak ya, tapi terkonsentrasi. Jadi biar sedikit, nanti kita bisa tambahkan air, kita gunakan untuk memasak. Setelah 1 jam, kita matikan apinya, lalu kita biarkan selama beberapa waktu sampai pancinya ini dingin, baru kita buka ya. Setelah itu kita bisa potong-potong dagingnya. Nah, ini setelah mulai agak dingin ya, memang belum dingin Pak, betul ya. Nah, ini kita buka. Yang pasti ini sudah tidak ada uapnya. Nah, kita buka seperti ini. Kuah yang dihasilkan oleh panci presto itu biasanya bening ya, jadi nggak butek. Nah, seperti ini nanti kita akan saring. Nah, ini kita keluarkan dulu dagingnya. Nah, setelah seperti ini kita bisa gunting-gunting atau potong ya. Nah, ini kadang aku gunting, kadang aku potong. Setelah semua sudah kita potong seperti ini aku bagi-bagi ya sesuai potongannya. Kalau untuk semur biasanya aku pilih yang agak lebar-lebar. Jadi yang ini lebih banyak jumlahnya. Ini untuk biasanya aku bikin gulai daging ya. Nah, seperti ini pembagiannya. Ini untuk gulai daging, ini untuk semur, ini untuk krengseng, lalu untuk sop, itu untuk campuran apa aja ya, bebas. Nah, ini untuk yang dimasak pedas. Nah, seperti ini aku biasa bagi ya. Kalau gulai memang aku pakainya lebih banyak dibanding untuk yang lainnya. Kalau sop kan ada campuran lainnya ya selain daging. Nah, seperti ini pembagiannya. Memang untuk keluarga tergantung jumlah keluarganya ya, jadi dibagi menurut porsi saja. Nah, kebetulan aku segini cukup. Sekarang kita tepatin. Nah, setelah kita kemas seperti ini, kita diamkan dulu sampai dingin ya. Untuk sekarang kita akan saring kaldunya dan juga kemas seperti ini. Nah, untuk kaldunya ini kita saring ya, kaldu yang tadi sudah kita rebus. Nah, seperti ini. Nah, semua kotorannya akan tersaring. Nah, di sini tertinggal kuah atau kaldu. Nah, ini bercampur minyak ya. Teman-teman bisa nanti setelah disaring seperti ini, didinginkan. Nah, bisa disimpan di kulkas. Lalu kalau mau menghilangkan lemaknya, nah nanti setelah semalaman lemak itu akan mengapung ya. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa menyendokin. Jadi ini nanti akan terbentuk lapisan lemak. Nah, bisa kita buang, nanti ada lempengan lemak muncul di atasnya. Tapi itu opsional ya, karena lemak di dalam kaldu itu kan ada yang menambah gurih ya. Jadi terserah, tergantung teman-teman mau pakai atau enggak. Tapi itu cara menghilangkan lemak dalam kaldu. Nah, ini untuk mengemas kaldunya, kita bisa plastik kita letakkan di dalam mug atau gelas ya. Nah, ini lalu kita tuang.
hati-hati. Nah, ini terserah mau dibagi jadi berapa ya. Seperti ini kita bisa tambah lagi. Nah, setelahnya kita ikat. Nah, kita lakukan sampai semuanya dikemas seperti ini ya. Nah, ini hanya sarinya ya, nanti kita bisa tambahkan air, jadi nggak perlu pakai terlalu banyak. Ini sudah terkonsentrasi di sini. Nah, setelah seperti ini kita siap menyimpan koleksi kita. Ini koleksi daging ya, ke dalam freezer. Nah, seperti ini ya menatanya. Tapi pastikan ya, sebelum dimasukkan ke freezer, semua sudah dalam keadaan suhu ruang. Jadi tidak ada panas, supaya freezernya nggak rusak. Nah, seperti ini kita siap mendinginkan. Nah, jangan lupa sesudah kita pakai semua peralatan tadi, kita sterilkan ya. Nah, ini mengeringkan sekaligus mensterilkan. Nah, seperti ini. Sekarang sudah nggak khawatir lagi ya dengan peralatan. Nah, ini dimasukin basah nggak apa-apa, seperti ini. Lalu kita nyalakan. Nah, ini auto mengeringkan sekaligus mensterilkan. Udah nggak pakai khawatir deh. Canggih. Nah, ini saat menumis. Nah, seperti ini aku masak rengsengan ya. Ini kita buat kita masak dengan bumbu dan sedikit air dulu. Nah, ini gunanya untuk memasukkan warna dan rasa ya. Jadi ini diaduk dulu seperti ini, jangan langsung diberi kuah banyak. Nah, ini aduk beberapa menit sampai dia ini warnanya agak kecoklatan seperti direbus lama. Nah, setelah ditambahkan air lumayan banyak, daging ini warnanya seperti ini. Jadi nggak seperti baru direbus ya, ini seperti direbus lama. Nah, seperti itu caranya. Nah, seperti ini ya caranya mengolah daging supaya terlihat seperti direbus lama. Nah, semoga tips kali ini berguna buat teman-teman untuk mengolah daging secara cepat, jadi tidak menghabiskan waktu di dapur. Kalau senang dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!